Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah konsep dasar keperawatan. Di sini kami akan melakukan role play mengenai peran dan fungsi perawat. Adapun peran yang akan kita roleplaykan yaitu tentang peran perawat sebagai fasilitator, peran perawat sebagai pengamat kesehatan, dan juga peran perawat sebagai role model. Dan untuk fungsi perawat yang kita roleplaykan yaitu tentang fungsi perawat independen dan juga fungsi perawat dependen. Saya Risma Irawan dengan NIM 2210701047. Saya Bunga Dwi Wulandari dengan NIM 2210701042. Saya Anissa Aura Artamevia dengan NIM 2210701052. Saya Kartika Magdalena Simanjuntak dengan NIM 2210701043. Selamat menyaksikan. Seorang pasien yang dirawat di rumah sakit mengalami keluhan pusing seperti berputar-putar. Perawat pun melakukan tindakan keperawatan dengan mengecek tensi untuk mengetahui apa penyebab pusing dari pasien tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, didapati bahwa pasien tersebut mengalami hipertensi. Kemudian, perawat pun berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Permisi Bu. Yes, Sus. Selamat pagi. Pagi, Sus. Perkenalkan saya perawat Bunga yang bertugas dari pukul 7 hingga 2 siang nanti ya Bu. Apakah betul dengan Ibu Kartika? Betul, Sus. Apakah boleh saya samakan dengan gelang tangannya? Ya, Sus. Saya lihat ya. Ibu bisa sambil disebutkan nama lengkap, usia, dan alamatnya ya. Ya, nama saya Kartika, usia saya 25 tahun, alamat saya di Jalan Manggis. Betul ya, Ibu Kartika usia 25 tahun, alamatnya di Jalan Manggis. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Masih pusing sih, Sus. Pusing ya? Seperti apa? Apakah bisa dijelaskan pusingnya? Seperti berputar-putar, Sus. Berputar-putar. Kalau boleh tahu dari kapan Ibu? Dari kemarin, Sus. Kemarin ya. Seperti berputar-putar ya pusingnya dari kemarin. Nah, kalau begitu saya akan melakukan tindakan keperawatan, yaitu mengecek tekanan darah yang bertujuan untuk mengetahui apakah tensi darah Ibu itu normal atau tidak dan ada kaitannya atau tidak dengan pusing yang Ibu alami. Waktunya kira-kira 5-10 menit, apakah bersedia? Bersedia, Sus. Baik, kalau begitu saya izin mempersiapkan alat terlebih dahulu ya. Ya, Sus. Misi Ibu. Ya, Sus. Sudah bangun ya tensinya. Sus. Maaf, apakah sebelumnya boleh saya gulung ke atas untuk bajunya? Maaf ya. Ibu boleh dibantu untuk ditahan. Ya, Sus. Boleh. Ini saja temannya. Oke Ibu, kalau sakit bilang ya. Ya, Sus.
Saya buat dulu ya. Kemudian bisa dikurangi. Ibu, tensinya tadi saat saya periksa tinggi ya Bu ya, 180/90. Sebelumnya apakah pernah Ibu mengalami darah tinggi juga atau tensinya tinggi? Sudah pernah ya. Kemungkinan dari sakit kepala yang Ibu rasakan ini bisa berhubungan dengan tensi Ibu yang tinggi. Tapi nanti ini Ibu akan diperiksa oleh dokter lagi untuk mengetahui keadaannya lebih lanjut. Nah, tensinya sudah selesai, cek tensinya sudah selesai. Saya izin kembali untuk ke ruang merawat. Ibu kalau ada perlu atau bantuan apapun, Ibu bisa pencet bel yang ada di samping kiri ranjang Ibu atau bisa memanggil saya ke ruang keperawatan. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah tidak ada sih, Sus. Baik, kalau begitu saya izin untuk pamit ya. Ya, Sus. Makasih, Sus. Sama-sama Ibu, permisi. Permisi dok. Ya, Sus. Ada apa sus? Pasien atas nama Ibu Kartika mengeluh pusing yang berputar-putar dan tadi saya sudah mengecek tensi darahnya hasilnya 180/90. Wah tinggi sekali ya. Kalau gitu nanti suster tolong kasih obat amlodipin 5 mg ke Ibu Kartika. Lalu untuk pengkajian tekanan darahnya tolong dikaji juga setiap 1 jam supaya mengetahui bagaimana perkembangan tekanan darah tinggi Ibu Kartika. Baik dok, nanti saya akan kasih ibunya obat amlodipin 5 mg ya dok ya. Iya sus, terima kasih ya sus. Iya dok. Misi. Misi. Ya, Sus. Tadi saya sudah konsultasi ke dokter dan kata dokternya untuk saat ini ibu sementara untuk minum obat penurun darah tinggi supaya darah tingginya turun ya bu ya. Baik sus. Bisa mau saya bantu minum obatnya atau sendiri? Ya sus, ada adik saya dan dibantu. Ya Sus, saya bantu aja. Ini obatnya ya. Terima kasih Sus. Baik saya tinggal ya, jangan lupa diminum obatnya ya. Ya, Sus, terima kasih. Suatu hari, seorang pasien Tuan A berobat ke puskesmas dengan keluhan sesak nafas dan batuk selama 1 bulan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan cek laboratorium, ternyata setelah hasilnya keluar, didapatkan pasien tersebut TB paru. Lalu, perawat puskesmas tersebut melakukan home visit pasien tersebut untuk mengetahui keadaan lingkungan sekitarnya. Karena sakit yang semakin parah, pasien tersebut harus dirawat dengan menggunakan layanan BPJS. Perawat pun membantu pasien tersebut untuk mengurus perawatannya dengan menggunakan BPJS. Perawat pun menghampiri pasien dengan berpenampilan rapi dan bersih, ramah terhadap pasien serta menggunakan masker, merupakan salah satu peran perawat sebagai role model. Permisi, selamat pagi Ibu. Iya, pagi. Apakah benar ini dengan kediaman Ibu Aura? Iya, betul. Ada apa ya? Perkenalkan, saya perawat Risma dari Puskesmas Antariksa yang kemarin Ibu Aura berobat. Di sini saya akan meminta waktunya sekitar 10 menit untuk melakukan observasi. Apakah Ibu bersedia? Observasinya untuk hal apa ya? Baik Bu, di sini saya akan jelaskan. Sehubung ada anggota keluarga Ibu yang terkena penyakit TB paru, jadi di sini saya akan melakukan peninjauan kesehatan tentang pasien. Nah, tujuannya agar mengetahui bagaimana peningkatan kesehatan pasien tersebut. Apakah Ibu bersedia? Oh, begitu. Iya, bersedia. Mari Sus, masuk. Iya, Ibu. Silakan masuk Sus. Iya, terima kasih.
pagi, Sus. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Perkenalkan, saya perawat Risma dari Puskesmas Antariksa yang kemarin Ibu berobat. Tujuan saya di sini untuk melakukan peninjauan terkait keadaan pasien. Sus, kira-kira untuk waktunya sekitar 10 menit dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sus, nanti Ibu jawab sesuai keadaan yang sebenarnya ya Ibu. Baik, Sus. Baik, apakah bisa dimulai sekarang? Bisa. Baik, saya mulai ya Ibu. Baik, Sus. Apakah sebelumnya ada anggota keluarga yang terkena penyakit TB paru? Tidak ada, Sus. Cuma saya saja. Belum pernah berarti ya? Iya, Bu. Lalu, apakah pada saat pagi hari Ibu berjemur di bawah sinar matahari? Jarang, Sus. Kadang-kadang saja. Lalu untuk mencuci alat makan Ibu, apakah masih bersama dengan alat makan anggota keluarga lain atau dicuci secara terpisah Ibu? Ya Sus, dicucinya masih bareng sama anggota keluarga lainnya. Iya Sus, masih bareng. Kalau untuk pencucian alat makan dan alat makanan juga masih bareng. Oh gitu. Lalu apakah sebelum dicuci itu direndam dahulu oleh air panas alat makannya? Tidak juga Sus, paling cuma kayak air biasa aja sih. Baik Ibu, pertanyaannya sudah terjawab. Jadi begini Bu, untuk sementara Ibu harus tidur terpisah dengan anggota keluarga yang lainnya terlebih dahulu. Lalu untuk kegiatan sehari-hari Ibu harus memakai masker dan rajin mencuci tangan. Nah, untuk alat makan sendiri Ibu harus cuci secara terpisah ya Bu. Lalu sebelumnya itu direndam terlebih dahulu dengan air panas. Nah, lalu pada saat pagi hari Ibu harus sering-sering berjemur karena supaya terjadi peningkatan kesehatan dengan cepat. Kenapa seperti itu? Karena penyakit TB paru ini penularannya cukup tinggi. Nah, untuk mencegah penularan kepada anggota keluarga yang lain, maka harus dilakukan hal tersebut. Untuk observasinya dan pertanyaannya sudah terjawab semua. Dan saya sudah selesai melakukan observasi terkait keadaan Ibu saat ini. Jadi saya permisi dulu ya Bu. Jika nanti Ibu butuh bantuan, Ibu bisa hubungi saya atau datang langsung ke puskesmas yang kemarin Ibu berobat. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Mari saya permisi ya Sus. Iya, saya Sus. Terima kasih ya Bu. Seminggu kemudian, pasien tersebut datang ke IGD puskesmas tersebut karena keadaannya tidak membaik dan mengeluh sesaknya bertambah parah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, pasien tersebut harus dirawat inap terlebih dahulu. Namun, karena pasien keberatan biaya, pasien pun bertanya kepada perawat untuk bagaimana pengurusan pembayaran menggunakan BPJS. Akhirnya perawat membantu keluarga pasien untuk melakukan pengurusan dengan pembayaran BPJS. Permisi. Iya Bu, silakan dulu. Ya, terima kasih. Ada apa ya Bu? Jadi gini sih, saya kan dari keluarganya Ibu Aura. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana ya keadaan ibu saya. Untuk Ibu Aura sendiri saat ini harus dirawat ya Bu, agar kondisinya lebih membaik. Harus dirawat ya Sus. Iya Bu. Tapi di sini pembayarannya bisa pakai BPJS nggak ya Sus? Soalnya kalau untuk biaya saya kayaknya belum ada untuk saat ini. Ibu kalau pakai BPJS, siapkan saja KTP, kartu BPJS-nya sama KK ya Bu, yang fotokopi dan asli. Kalau Ibu ingin mengurus, silakan ke ruang BPJS ya Bu. Oh, alhamdulillah kalau bisa Sus. Di mana ya nomor BPJS-nya? Nanti Bu saya antar. Mari Bu. Ini sebelah sini ya. Pak, ini ada keluarga atas nama Nyonya Aura yang masuk ke IGD tadi pagi, ingin mengurus administrasinya untuk dirawat di sini, tapi menggunakan BPJS Mbak. Oh iya, baik. Baik, nanti saya bantu untuk keluarga Ibu Aura ya. Iya, terima kasih ya Sus, saya tinggal dulu ya. Ibu tadi sudah diberitahu untuk persyaratannya apa aja?
Sudah Mbak tadi sama perawat yang tadi. Oh iya, ya udah kalau begitu boleh saya lihat Ibu persyaratannya? Ini ya, ini untuk kartu BPJS ini untuk kakaknya. Saya cek dulu ya Bu. Baik, untuk persyaratannya sudah lengkap semua ya Bu. Ibu boleh tunggu di ruang tunggu dulu, nanti saya panggil lagi kalau sudah selesai pengurusan BPJS-nya ya. Baik, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Terima kasih telah menyaksikan video roleplay dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum